kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman
firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama, belajar firman Tuhan bersama untuk ibadah Shine Fellowship. Dan kali ini kita akan kembali melihat dari kitab Kisah Para Rasul, melanjutkan pembahasan untuk kitab Kisah Para Rasul, dan kita ada di pasal yang ke-21. Dan kita akan melihat dari pasal yang ke-21 mulai dari ayat yang ke-37 hingga pasal yang ke-22 ayat yang ke-29. Kembali melihat apa yang terjadi di dalam perjalanan pelayanan Paulus, dan kita akan melihat apa yang terjadi setelah dia ditangkap di Bait Allah. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk penyertaan dan kasih-Mu, menolong setiap hati dan pikiran kami. Untuk saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh mengerti dan bertumbuh di dalamnya, sehingga kehidupan kami boleh menghasilkan buah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sertai pimpin kami Tuhan di dalam segala keterbatasan kami. Bantu kami Tuhan untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari pasal yang ke-21 mulai dari ayat yang ke-37, melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana kita melihat Rasul Paulus pergi ke Yerusalem setelah melakukan perjalanan misi yang ketiga, dan akhirnya sedikit terjadi insiden di sana. Mereka menuduh dia membawa orang bukan Yahudi masuk ke Bait Allah, dan akhirnya dia ditangkap. Dan di sini kita akan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Lihat di ayat yang ke-27 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-21. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani?" Jadi pada bagian sebelumnya kita sudah melihat di mana Paulus diserang oleh massa di Bait Allah, dan mereka menuduh dia, seperti tadi saya katakan, membawa masuk seorang bukan Yahudi ke dalam Bait Allah, yang adalah sebuah menurut mereka adalah sebuah hal yang sangat-sangat
salah. Dan Paulus kemudian diselamatkan oleh kepala pasukan Roma ini. Dia mengintervensi dan membawa Paulus ke markas. Dan di sini dikatakan bahwa ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani?" Jadi di sini Paulus kemudian berbicara kepada kepala pasukan itu dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani adalah bahasa internasional, bisa kita katakan pada saat itu. Sehingga kita bisa lihat bahwa mungkin pada awalnya kepala pasukan ini mengira Paulus ini adalah seorang teroris. Tetapi kemudian dia terkejut bahwa Paulus adalah orang yang berpendidikan dan dapat berbicara bahasa Yunani. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 38 hingga ayat yang ke-39. "Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Nah, sepertinya bahwa kepala pasukan ini salah menangkap Paulus dan melihat bahwa atau mengira bahwa Paulus adalah seorang pemberontak yang membuat kerusuhan yang sedang menjadi buronan dari Roma. Nah, ini menarik bahwa Yosefus, yaitu sejarawan Yahudi pada abad pertama, juga menyebut tentang orang Mesir ini yang kepala pasukan ini menduga bahwa itu adalah Paulus. Nah, Yosefus menulis tentang orang ini atau memberikan catatan mengenai orang ini sehingga kita bisa melihat bahwa catatan Lukas mendapat dukungan fakta sejarah. Lukas bukan mengarang di sini atau hanya menceritakan sebuah kejadian yang terjadi pada Paulus untuk sekedar membesar-besarkan suatu cerita, tetapi sebenarnya adalah fakta sejarah yang dituliskan di sana. Dengan Paulus berbicara dalam bahasa Yunani kepada kepala pasukan ini, maka dugaan itu gugur bahwa Paulus adalah teroris dari Mesir yang membawa atau melarikan 400 orang ke padang gurun dengan membawa senjata itu. Nah, Paulus mengatakan bahwa aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Bahwa dalam hal ini, Paulus bisa dikatakan seorang rasul yang secara unik dipersiapkan oleh Allah. Dia seorang Yahudi asli dari suku Benyamin. Kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 5. Dan dia adalah seorang Farisi yang sangat taat. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-5. Dan juga dia terdidik dengan baik mengenai hal-hal hukum Taurat. Sebab apa? Dia dimentori oleh Gamaliel, seorang ahli hukum Taurat yang sangat dihormati di Yerusalem pada saat itu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34, itu Alkitab versi King James menerjemahkan atau menyebut Gamaliel sebagai a doctor of the law. Artinya bahwa seorang doktor hukum Taurat. Nah, beberapa orang juga menduga bahwa Paulus adalah seorang anggota Sanhedrin, yaitu salah satu dari beberapa dewan Yahudi resmi di Palestina di bawah pemerintahan Roma. Nah, Sanhedrin ini biasanya terdiri dari 71 orang yang memiliki berbagai fungsi di dalam masyarakat, baik politik, agama, hukum. Dan meskipun Paulus tidak secara langsung mengatakan bahwa dia adalah anggota dari Sanhedrin atau majelis agama itu, dugaan kuat bahwa Paulus mungkin adalah bagian dari anggota itu adalah karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 10, saat Paulus menceritakan kembali kesaksiannya ketika dia menganiaya orang-orang percaya, dia mengatakan bahwa hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Nah, frasa "tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati" ini dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa Paulus memberikan suara atau vote. Dia memilih untuk mendukung penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Di dalam pengadilan Israel pada zaman itu, abad-abad pertama, untuk menentukan apakah seorang terdakwa itu harus dihukum, maka anggota-anggota Sanhedrin akan memilih batu kerikil hitam. Sedangkan jika menurut mereka orang itu tidak bersalah dan harus dibebaskan, maka mereka akan memilih batu kerikil putih. Jadi ini adalah seperti mekanisme yang mereka pakai untuk menentukan keputusan itu. Jadi perkataan Paulus bahwa dia vote atau dia memilih di sini, berarti Paulus seperti menyiratkan bahwa dia adalah anggota dari Sanhedrin yang memberikan hak pilihnya untuk mengutuk orang-orang percaya mula-mula. Nah, jika kesimpulan ini benar, maka Paulus adalah orang yang bertanggung jawab juga dengan memberikan dukungan Stefanus saat dia dihukum mati. Jadi Paulus menjadi seorang yang unik yang diubahkan oleh Allah dengan luar biasa saat dia memberikan kesaksian di sini. Kemudian saudara, di ayat yang ke-40. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Jadi di sini kita kembali melihat bagaimana kemampuan berbahasa yang baik dari Paulus.
Paulus adalah orang Yahudi yang dibesarkan di kota Tarsus yang begitu kental dengan budaya Helenistik atau budaya Yunani, sehingga dia bisa berbicara bahasa Yunani dengan fasih dan bahkan mengerti filsafat Yunani. Dan di sini dia berbicara bahasa Ibrani juga karena dia adalah seorang Ibrani tulen. Nah, tetapi sorotan utama Lukas di sini bahwa Paulus adalah seorang yang berani. Bahwa dia baru saja mau dibunuh oleh massa yang menangkap dia, yang kalap menyerang dia di bait Allah itu. Tetapi sekarang dia hendak berbicara dengan mereka. Peristiwa ini begitu dramatis menurut saya. Dan mengutip dari David Guzik, dia memberikan pengamatan yang menarik. Ada beberapa hal yang dia catat. Yang pertama, bahwa seperti Yesus, Paulus melakukan perjalanan ke Yerusalem dengan sekelompok murid. Paulus juga melakukan demikian. Dia datang ke Yerusalem dengan beberapa orang yang mengikuti dia. Seperti Yesus, Paulus mendapat tantangan dari orang-orang Yahudi yang bermusuhan, yang berkomplot untuk membunuh dia. Yesus mendapatkan tantangan itu. Seperti Yesus, Paulus memiliki pengikut yang berusaha mencegahnya pergi ke Yerusalem dan apa yang akan menanti dia di sana. Kita lihat sebelumnya bahwa beberapa orang dari pengikut Paulus memberikan nasihat untuk atau memberikan saran agar Paulus jangan ke Yerusalem. Kemudian seperti Yesus, Paulus menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan nyawanya. Seperti Yesus juga, Paulus bertekad untuk menyelesaikan pelayanan dan tidak menyimpang dari misinya. Seperti Yesus, Paulus berserah penuh kepada kehendak Allah. Seperti Yesus juga bahwa Paulus datang ke Yerusalem untuk memberikan sesuatu. Seperti Yesus, Paulus ditangkap secara tidak adil atas tuduhan palsu. Seperti Yesus, Paulus mendengar gerombolan itu berteriak, "Enyahkanlah dia." Seperti Yesus, petugas Romawi yang menangani kasus Paulus tidak mengenali identitas asli dari Paulus. Dan dalam cara yang unik, Paulus benar-benar mengetahui persekutuan dalam penderitaan dan menjadi serupa dalam kematiannya. Seperti yang dia tulis di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 mengenai kerinduan hatinya terbesar dalam meneladani Kristus. Namun dalam semua pengalaman ini justru kita perlu melihat dan menyimak dengan baik bahwa pengalaman Paulus berbeda dengan pengalaman Tuhan Yesus. Bahwa Yesus melakukan itu semua di dalam bingkai penebusan. Sedangkan Paulus, nanti kita akan lihat bahwa dia membuat pembelaannya. Dan kita akan melihat ada perbedaan di mana Yesus tidak membuat pembelaan karena tujuan utamanya adalah untuk penebusan, untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus orang yang berdosa. Dan Paulus punya sesuatu yang lebih panjang untuk dilakukan di sana sebab Allah punya rencana untuk memakai kehidupan Paulus dalam perjalanan yang akan kita lihat nanti di mana dia akan menghadapi sidang demi sidang dan sampai kepada pelayanannya di Roma. Kemudian saudara, kita masuk kepada pasal yang ke-22. Lihat di ayat yang pertama. "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Lalu di ayat yang kedua, "Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka." Ada beberapa poin yang bisa kita simak di sini. Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu." Jadi dalam menghadapi masa yang akan membunuh dia ini yang sedang kalap ini, Paulus justru menunjukkan sikap yang luar biasa. Dia menghadapi mereka dengan tenang, dia berbicara kepada mereka dengan sopan, dan bahkan dia menyebut mereka saudara-saudara dan bapak-bapak. Paulus tetap mengasihi, menghormati, dan menghargai mereka sebagai saudara sebangsa. Dan di sini kembali kita lihat bahwa Paulus meneladani Kristus yang bahkan saat sedang disalibkan, Yesus berdoa bagi mereka yang sedang menganiaya dia. Paulus memulai pembelaannya di hadapan orang-orang Yahudi ini dengan cara yang seperti dilakukan oleh Stefanus. Di dalam Kisah pasal 7 ayat 2, Paulus juga menyapa atau menyebut orang-orang yang sedang menyidangkan dia itu dengan panggilan saudara-saudara dan bapak-bapak. Lalu dia katakan bahwa dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu. Dia meminta untuk mereka mendengarkan dia. Hal yang sering menjadi persoalan adalah karena kita kurang mendengar. Seringkali bahwa kita salah menanggapi sesuatu atau salah memahami sesuatu karena kita kurang mau mendengar. Nah, Paulus kemudian menjelaskan tujuan dari dia berbicara dengan mereka. Dia katakan, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Nah, kata pembelaan ini diterjemahkan dari kata Yunani apologia, yang mana kita mendapatkan istilah apologetika atau pembelaan iman. Bahwa istilah ini diterapkan di dalam satu cabang di dalam ilmu teologi yang disebut dengan ilmu apologetika atau ilmu pembelaan iman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hal berapologetika atau hal pembelaan iman itu harus dipahami sebagai arti katanya, yaitu pembelaan, bukan dipakai untuk menyerang. Atau dengan kata lain, bahwa apologetika adalah kita belajar untuk bagaimana memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita. Sehingga dalam kadar tertentu, kita semua sebagai orang percaya berkewajiban memberikan pembelaan saat kita ditanya mengenai iman kita. Bagaimana kehidupan kita
atau bagaimana saat kita keluar dan kita ditanya mengenai apa yang kita percaya dan mengapa kita mempercayai hal itu. Nah, Petrus menulis di dalam suratnya demikian. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Menarik bahwa inilah yang Paulus lakukan. Dia membela imannya, dia memberikan pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan dan apa yang dia percaya, dan dia melakukannya dengan lemah lembut dan hormat. Ingat bahwa lemah lembut itu bukan artinya lemah gemulai atau setuju dengan segala sesuatu, tetapi dengan sikap yang bagaimana bisa mengendalikan diri dengan baik. Nah, menarik untuk melihat tanggapan dari orang banyak ini. Lihat kembali di ayat yang kedua. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Paulus menunjukkan sikap yang berhikmat dengan berbicara kepada masa itu dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Ibrani. Dan ini membuat mereka menjadi lebih tenang. Nah, dalam menjelaskan pembelaannya ini, Paulus mengangkat beberapa poin penting yang kita bisa lihat dari kesaksian yang dia ceritakan di sini. Yang pertama, dia menjelaskan latar belakangnya. Lihat di pasal yang ke-22 ini, ayat yang kedua, bagian yang terakhir, dia mengatakan bahwa ia berkata, lalu ayat yang ketiga, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Paulus menegaskan bahwa dia masih tetap melayani Allah yang sama yang dilayani atau disembah oleh nenek moyangnya. Dia tidak menolak Yudaisme, sedangkan yang Paulus mau tunjukkan bahwa Yudaisme lah yang menolak Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, di sini Paulus menegaskan bahwa dia sama seperti orang-orang itu sebelum melihat atau menerima kebenaran dari Kristus. Nah, ayat yang berikut bahwa kita lihat di sini di ayat yang keempat hingga ayat yang kelima, Paulus menceritakan masa lalunya sebagai seseorang yang menganiaya anak-anak Tuhan. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk menangkap saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, pesannya di sini jelas bahwa Paulus seolah ingin mengatakan, saya sama seperti kalian yang menyerang saya saat ini. Bahwa saya pernah menjadi penganiaya dari orang-orang Kristen ini. Paulus hendak mengatakan bahwa dia mengerti mengapa mereka bersikap demikian. Paulus telah menjadi seorang Kristen lebih dari 20 tahun sebelum dia ditangkap di sini. Tetapi dia masih dapat berhubungan dengan mereka yang belum menjadi orang percaya. Dia menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi adalah saudara sebangsanya dan dia ingin untuk mereka melihat kebenaran itu juga. Nah, satu catatan menarik sebelum kita lanjut bahwa di sini Paulus menyebut orang-orang percaya dengan istilah pengikut-pengikut jalan Tuhan. Hal ini menarik bahwa orang Kristen disebut pengikut-pengikut jalan Tuhan. Artinya bahwa mereka mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dan mengikuti apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu saudara, di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16, Paulus menceritakan pertobatannya. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar.
Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Satu pengalaman kesaksian iman yang indah di sini. Paulus menceritakan pengalaman pertobatannya, dan kalau saudara ingat kita sudah pernah membahas ini di pasal yang ke-9. Nah, Paulus menjelaskan bahwa dia dulunya adalah penganiaya jemaat Tuhan. Dia bersikap begitu brutal terhadap mereka sampai akhirnya dia bertemu dengan Allah di dalam cahaya kemuliaan itu. Maka Paulus dia memberikan poin seperti ini, bahwa dia dulunya sama seperti mereka yang sedang menyerang dia sampai dia bertemu dengan Yesus. Yesus menyatakan dirinya kepada dia dan hidupnya diubahkan. Bahwa saat kita bertemu dengan Tuhan, maka hidup kita diubahkan. Bahwa kita perlu untuk membuka hati untuk Allah melawat hati dan pikiran kita dan memberikan diri untuk hidup di dalam ketaatan, berserah dan percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Lalu saudara, di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21, kita lihat di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20 terlebih dahulu. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Paulus mendapatkan penglihatan yang mengesankan bahwa Yesus berbicara kepada dia di bait suci. Namun dia tidak pernah merujuk kepada penglihatan ini dalam surat-suratnya. Ini sesuatu yang unik. Dan dia tampaknya hanya menyebutkan kesaksian itu di sini karena memang diperlukan untuk berbicara kepada orang-orang Yahudi ini. Nah, apa hal yang bisa kita tarik di sini? Bahwa kehidupan kekristenan Paulus didasarkan kepada kebenaran Allah, kebenaran Tuhan, bukan hanya sekedar pada pengalaman rohaninya. Dan dia bahkan tidak suka berbicara banyak tentang pengalaman rohaninya atau pengalaman pribadinya. Dia lebih fokus kepada bagaimana menyatakan Kristus. Apa yang menjadi poin utama saat kita berbicara atau menyampaikan tentang firman kepada orang lain, sharing, atau bahkan saat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan orang lain? Apakah kita menunjukkan Kristus atau justru kita malah berusaha untuk menunjukkan seberapa hebat kita? Nah, ini adalah hal yang penting untuk kita renungkan, bahwa semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal Kristus dan menyadari akan kasih-Nya, melihat akan penebusan dan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, harusnya membawa kita kepada sikap yang penuh dengan rendah hati. Lalu saudara, di ayat yang ke-21, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Bahwa ketika Paulus dijamah oleh Tuhan di Damsyik, dia diberitahu tentang panggilannya untuk berkhotbah kepada orang-orang bukan Yahudi. Paulus menjelaskan bahwa itu bukan idenya atau bukan hobi atau keinginannya untuk melayani orang-orang bukan Yahudi, tetapi itu adalah rencana Tuhan bagi hidupnya. Bagian yang Paulus lakukan adalah berjalan di dalam ketaatan itu. Nah, kemudian saudara lihat di ayat yang ke-22 dan 23. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Nah, satu frasa ini yang Paulus katakan, bangsa-bangsa lain, maka ini membuat massa Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu menjadi marah. Mengapa? Karena bagi mereka berpendapat bahwa keselamatan Tuhan itu hanya bagi orang Yahudi, bukan untuk orang lain. Mereka di sini menjadi marah karena bahwa mengapa Paulus bisa mengatakan Allah juga memberikan keselamatan yang cuma-cuma itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Paulus tidak mendapatkan protes dalam penjelasannya sepanjang dia menceritakan kesaksiannya dan seterusnya sampai kepada titik ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa dalam pemikiran orang-orang Yahudi ini, mereka tidak berkeberatan dengan semua penyataan atau hal-hal yang Paulus sampaikan, tetapi mereka tidak tahan dengan gagasan bahwa Allah dapat menyelamatkan orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi dengan kasih yang sama dan dengan cara yang sama. Demikian juga cukup menyedihkan bahwa banyak orang saat ini mungkin merasa tidak puas dan tidak senang bahwa mengapa orang baik menurut mereka harus diselamatkan dengan cara yang sama seperti orang berdosa. Mereka seolah menginginkan bahwa Injil yang hanya membuat mereka terpisah dari orang lain. Mereka ingin bahwa satu Injil yang eksklusif saja bagi mereka dan bukan untuk orang lain. Nah, ini adalah satu pemikiran yang sangat berbahaya. Mengapa? Sebab kita diberikan amanat agung untuk menyampaikan Injil kepada setiap orang.
Dan biarlah Allah yang berurusan kepada mereka di dalam setiap hati dan pikiran mereka. Kemudian saudara lihat di ayat yang ke-24 sampai 25. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Nah, kita lihat bahwa tangan Paulus diikat dan dia hendak disesah. Nah, bagaimana cara menyesah orang pada saat itu? Yaitu bahwa tangan mereka diikat pada sebatang tiang, kemudian punggung mereka itu ditaruh dalam posisi yang terbuka, artinya bahwa dia menunduk, dan mereka akan dipukul secara brutal. Dan cara interogasi ini adalah cara yang sangat sadis, karena mereka akan terus dipukul, atau orang yang akan disesah itu akan terus dipukul sampai mengakui kejahatan yang dicurigai. Nah, tetapi pada saat ketika Paulus hendak akan dipukul itulah dia mengumumkan kewarganegaraan Romawinya. Nah, lihat di ayat yang ke-26 ini cukup menarik. Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkan kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Ketika mereka mengetahui bahwa Paulus adalah warga negara Roma, reaksi yang berbeda langsung muncul. Bahwa mengikat seorang atau membelenggu seorang warga negara Romawi tanpa proses hukum yang benar, itu satu kesalahan besar. Dan di sini mereka telah melanggar hak-hak Paulus dengan mengikatnya. Nah, lihat apa yang terjadi selanjutnya di ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Jadi meskipun dia adalah orang Yahudi, Paulus mengungkapkan bahwa dia dilahirkan sebagai warga negara Roma. Sehingga mungkin orang tua atau mungkin kakek atau neneknya Paulus diberikan hak kewarganegaraan Roma ini karena telah berjasa kepada kekaisaran Roma. Paulus ini kembali kita lihat adalah seorang individu yang unik. Bahwa jarang ditemukan seorang Yahudi yang berpendidikan baik, yang cerdas, yang saleh, tetapi juga warga negara Roma. Tetapi di sini perhatikan bahwa Allah menggunakan latar belakang Paulus yang unik ini dengan cara yang khusus untuk melebarkan kerajaannya. Dan ingat bahwa sama seperti Allah menggunakan Paulus dengan latar belakang yang unik, Allah bisa memakai saudara dengan latar belakang saudara yang unik dan yang khusus yang Allah persiapkan. Sehingga kita perlu melihat kembali akan kehidupan kita, bahwa semua perjalanan kehidupan kita adalah proses di mana Allah mau memakai kita untuk kemuliaannya dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sampai di sini saudara, kita melihat bagaimana keteguhan hati dari Paulus, fokusnya dan semangatnya untuk bertahan di dalam kebenaran dan bahkan berkorban untuk kebenaran. Pertanyaan besarnya, mengapa Paulus mau melakukan semua itu? Jawabannya sederhana, karena dia mengasihi Allah, bahwa dia mengenal Allah yang sejati, dan dia mengasihi Kristus yang telah menyatakan diri kepada dia, membukakan hati dan pikirannya. Pengenalannya akan Allah lah yang membuat dia berkomitmen di dalam panggilannya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas untuk menolong kami mengerti lebih jauh apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Bantu setiap kami di dalam kelemahan-kelemahan kami. Tuntun, pimpin, sertai kami. Berikan kami hikmat dan kekuatan dari Tuhan sendiri untuk menjalani kehidupan kami, agar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Sertai kami Bapa, kami berdoa untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Di dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami berdoa Tuhan berikan kami kekuatan, menuntun, menopang dan menyertai kami selalu. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.